Satu minggu ini saya mencoba mengutak-atik aplikasi Bibit karena ada update terbaru yaitu Bibit Plus. Dan di Bibit Plus ada lagi satu instrumen investasi baru lainnya yang cukup excited untuk saya bahas yaitu obligasi FR. Dan akhir bulan yang lalu saya membeli obligasi FR untuk pertama kalinya senilai 10 juta rupiah. Dan sepanjang satu minggu ini ada banyak sekali yang merequest saya untuk membahas tentang obligasi FR. Untuk itulah di video ini saya akan membahas tuntas tentang obligasi FR dan mendemonstrasikan cara untuk memilih dan membeli obligasi FR. Serta saya akan juga menjawab statement yang sempat viral beberapa waktu belakangan, yaitu apakah benar obligasi adalah instrumen investasi untuk orang bodoh. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Apa itu obligasi FR? Sebenarnya obligasi FR itu juga merupakan surat utang negara sama seperti SBN Retail yaitu ORI dan Sukuk yang sudah kita bisa beli sebelumnya di aplikasi Bibit. Perbedaan utamanya adalah sebenarnya ada di mekanisme pembelian dan juga ada di tenor. Bagi yang invest di saham sudah pasti pernah dengar ya saham IPO. Obligasi pun juga sama. SBN Retail yang kalian lihat di aplikasi Bibit itu boleh dibilang adalah obligasi yang sedang di IPO-kan. Ciri-cirinya gampang ya, kita hanya bisa beli di jeda tanggal tertentu dan di yield tertentu. Nah kalau di obligasi FR ini agak sedikit berbeda. FR ini sebenarnya adalah obligasi jangka panjang yang awalnya juga di IPO-kan dan sekarang diperjualbelikan secara bebas di pasar. Ketika kita beli FR, maka harga belinya sudah tidak lagi 100% karena sudah lewat dari masa IPO. Misalnya saja di sini saya pakai contoh FR 0096, harga belinya itu 103,38%. Kita dapat kupon sebesar 7% per tahun dan pembayarannya itu dibayarkan per 6 bulan sekali. Artinya kita dapat 3,5% setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau seandainya kita tahan sampai jatuh tempo, maka dari tahun 2023, mulai dari 15 Agustus 2023, kemudian 6 bulan berikutnya, sampai tanggal selesainya di 15 Februari 2032, kita akan mendapatkan kupon 3,5% per 6 bulan sekali, dan juga kita akan mendapatkan modal di terakhir, yaitu 100% dari apa yang diinvestasikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat ke aplikasi Bibit. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit di mana ada beberapa update terbaru di sini. Khususnya kalau sobat investor lihat di bagian produk investasi, kita ketambahan 2 produk baru yaitu obligasi FR dan saham. Nanti saya akan bahas saham di next kesempatan ya. Tapi obligasi FR ini adalah sesuatu yang cukup excited karena biasanya kita kalau membeli obligasi FR itu bisanya di bank dan dalam jumlah yang cukup besar ya, bisa sampai 100 juta ke atas. Tapi di aplikasi Bibit kita diberikan akses untuk bisa membeli obligasi FR hanya dengan 1 juta rupiah saja dan juga harga beli yang cukup kompetitif. Kita klik aja di sini di obligasi FR, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada berbagai macam seri FR ya. Saya pribadi pilih FR91 ya, yang tenornya itu sekitar 9 tahun. Kita tinggal klik saja beli di sini. Kita akan inputkan unit pembeliannya kita, di mana satu unit pembelian itu adalah 1 juta rupiah. Dan harga belinya adalah 98,95%. Apa maksudnya? Itu sobat investor akan beli dengan mengkalikan saja 1 juta kali 98,95%. Nah, saya inputkan di sini 10 unit dan total pembayaran kita itu sebenarnya ternyata lebih dari 10 juta. Kalau misalnya kita buka di breakdownnya, maka akan ada 2 hal di sini, yaitu harga pembeliannya 9.895.000. Kita juga harus membayar yang namanya kupon berjalan. Alasannya adalah karena ada yang namanya konsep accrued interest yang disebabkan karena obligasi FR ini pembagian kuponnya itu tidak setiap bulan, melainkan 6 bulan sekali. Singkatnya saya pakai contoh sederhana ya, misalnya saya membeli obligasi senilai 10 juta rupiah dan kuponnya itu adalah 600.000, tapi kuponnya baru diterima di akhir tahun, di akhir bulan ke-12. Ketika sudah sampai di akhir bulan ke-10, ada orang yang menawar obligasi saya untuk dibeli. Kira-kira berapa pantasnya obligasi tersebut saya jual? Apakah A, 10 juta rupiah, ataukah B, lebih dari 10 juta rupiah? Ya jelas-jelas tidak mungkin dong saya jual pakai opsi A, yaitu hanya 10 juta rupiah saja. Enak banget membelinya ketika beli dari saya di akhir bulan ke-10, dia tinggal nunggu 2 bulan lagi, dia nanti dapat 600.000. Otomatis ketika pembeli tersebut membeli dari saya, maka dia harus mengeluarkan uang 10 juta plus berapa kupon yang sedang berjalan.
dengan asumsi 10 bulan dibagi 12 bulan, kita kalikan 600.000, maka ketemulah angka 500.000. 500.000 inilah yang kita namakan dengan kupon yang sedang berjalan. Kembali ke FR91 yang akan saya beli, perhitungannya seperti ini ya. 15 Oktober 2022 adalah pembayaran kupon terakhir. 15 April 2023 adalah pembayaran kupon selanjutnya. Jadi jaraknya itu adalah 182 hari. Tanggal saya membeli adalah 31 Maret. Jadi sebenarnya sudah berjalan kuponnya selama 167 hari. Kupon 1 tahun dengan nominal pembelian 10 juta adalah 637.500. Kalau setengah tahun kita bagikan 2 aja. Berarti perhitungan kupon berjalan adalah kita bagikan yang sedang berjalan saat ini 167, saya bagi 182, kemudian saya kalikan kupon setengah tahun, ketemulah angka 292.479. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada selisih ya, 299.000 dengan yang dihitungan saya adalah 292.000. Tadi saya sudah sempat coba-coba, kalau saya tambahkan 4 hari, maka ketemulah angka 299.480. Ini sama persis dengan yang ditampilkan di aplikasi Bibit. Jadi sebenarnya ada spare mungkin 4 hari kerja ya. Kita klik di sini lanjut dan kita masuk ke dalam konfirmasi pembelian. Akhirnya transaksi kita sudah selesai. Lalu mana yang perlu kita cek? Apakah harga, apakah kupon, ataukah yield beli? Untuk memahaminya, saya coba pakai kasus simple 1 tahun. Anggaplah kita beli obligasi yang akan jatuh tempo tahun depan dengan nominal 10 juta rupiah dan dijanjikan kupon fix 6% dalam 1 tahun. Artinya kita akan mendapatkan Rp600.000, 6% kali 10 juta. Di akhir tahun kita juga akan mendapatkan modal kita kembali karena obligasinya sudah cair sebesar 10 juta. Jadi total dari kupon ditambah dengan modal di akhir tahun adalah 10 juta rupiah. Yield di sini artinya ada return atau keuntungan. Cara hitung yieldnya sebenarnya gampang ya. Total modal yang kita terima di akhir tahun 10.600.000 dibagi dengan total modal di awal 10 juta, kemudian kita kurangi dengan 1 alias 6%. Untuk kasus ini, yield itu sama dengan kupon. Nah, kita juga bisa memasukkan ke rumus di Excel ya. Kita bisa pakai rumus IRR, maka akan ketemu juga 6%. Nah, untuk kasus yang kedua, kita bisa mendapatkan obligasi 10 juta tadi dengan harga yang lebih murah karena misalnya ada yang lagi butuh uang sehingga jual murah. Anggaplah kita bisa beli di 98% dari harga 10 juta tadi. Ini kita namakan dengan beli di harga diskon. Di akhir tahun, cair modalnya masih tetap 10 juta. Jadi berapa yieldnya atau return investasi kita? Tinggal kita bagikan saja, maka keluarlah 8,16%. Artinya adalah harga belinya lebih rendah, maka yield yang kita dapatkan lebih tinggi daripada kupon. Pakai IRR juga ketemu angka yang sama. Nah, untuk kasus yang ketiga, anggaplah harga obligasi naik ke 103% atau 10.300.000. Ini kita namakan dengan harga premium. Nah, yieldnya ketemulah angka 2,9%. Apa kesimpulannya? Ketika harga belinya itu sama dengan 100%, maka yieldnya itu akan setara dengan kupon. Ketika kita beli di harga diskon, maka yieldnya itu akan lebih besar daripada kupon. Ketika kita beli di premium, maka yieldnya itu akan kurang dari kupon. Nah, kalau seandainya disuruh memilih, kita sebenarnya cukup lihat saja indikator yield beli, bukan kuponnya ataupun bukan harga belinya sebagai indikator kira-kira berapa keuntungan kita di masa yang akan datang. Terakhir kita akan coba contoh FR091 yang lebih rumit di mana harga belinya itu adalah 98,95%. Kita akan coba hitung berapa yield belinya. Nah, ini adalah tampilan dari aliran kasnya ya. Mulai dari tahun 2023 kita invest sesuai harga beli, dapat kupon, dan di terakhir dapat modal kembali 100% plus kupon terakhir. Maka kalau seandainya kita masukkan ke rumus IRR, akan ketemulah yield yang sama persis dengan yang ada di aplikasi yaitu 6,53%. Nah, bagaimana perbedaan obligasi FR dengan instrumen-instrumen investasi lainnya? Kita akan coba bedah satu persatu ya. Nah, kalau seandainya kita lihat kembali di sini FR70, FR81 dan seterusnya, yield yang ada di sini adalah yield yang masih belum dipotong pajak. Saya sudah rekapkan di Excel ya. Jadi ini adalah seri-seri yang ada di Bibit, di mana yieldnya mulai dari 5,41% sampai 6,86%. Dan ini pajaknya 10%, dan yield netnya berkisar dari 4,87% hingga 6,17%. Kalau seandainya kita mau
Bandingkan juga dengan instrumen investasi lainnya. Misalnya kita bandingkan dengan deposito BUMN, jelas sangat jauh sekali ya. Kalau deposito BUMN itu ada yang 3% dan pajaknya 20%, maka netnya adalah 2,4%. Dijamin oleh LPS tapi maksimal hanya 2 miliar saja. Sedangkan kalau FR itu dijamin oleh negara dan tidak ada batasannya. Makanya FR ini sebenarnya cocok bagi orang juga yang punya uang yang cukup banyak, bahkan lebih dari 2 miliar karena memang dijamin oleh pemerintah. Kalau seandainya instrumen investasi lain, misalnya deposito bank digital, ada yang bunganya sampai 6%, pajaknya kalau 20%, maka yield dari netnya itu adalah 4,8%. Tapi di sini tidak dijamin oleh LPS. Kalau ada kenapa-kenapa, maka pokok simpanan kita akan hilang. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan reksadana pasar uang, yield dari reksadana pasar uang itu lebih dikit ya, karena memang isinya adalah deposito, di mana yieldnya itu sekitar 2-4%. Sedangkan FR yang tenornya paling dekat, yaitu FR70, itu yieldnya adalah 4,87%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan RDPT, yieldnya ini mirip-mirip ya, 5-6% ya. Bedanya adalah kalau di RDPT atau reksadana obligasi, itu memang di masalah jaminan. Tidak ada negara yang menjamin isinya seperti apa. Memang ada juga RDPT negara yang isinya adalah juga FR, tetapi itu masih dikelola oleh manajer investasi sehingga memang ada resiko mismanage dari si manajer investasi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya FR ini menarik ya, karena yield yang ditawarkan itu cukup tinggi untuk kelasnya fixed income dan ada ekstra keamanan tambahan, yaitu dijamin negara tanpa ada batasan maksimal penjaminan. Meskipun begitu, FR juga ada kelemahannya. Yang pertama, di FR sendiri ada yang namanya spread antara harga beli dan harga jual. Jadi ketika kita menjual, biasanya akan lebih rendah sekitar 1% dibandingkan dengan harga beli. Nah, oleh karena itu saya tidak menyarankan sobat investor menaruh FR hanya untuk diparkirkan 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah adanya fluktuasi dari harga. Meskipun begitu, fluktuasi harganya tidak sebesar fluktuasi harga dari saham. Dan idealnya kalau seandainya sobat investor hold sampai jatuh tempo, maka sebenarnya fluktuasi itu tidak ada artinya lagi ya, karena di akhir sobat investor akan mendapatkan 100% dari modal. Pertanyaan terakhir, apakah obligasi, khususnya obligasi FR, adalah instrumen investasi untuk orang bodoh? Jawabannya adalah yes. Obligasi adalah instrumen investasi untuk orang yang B. Belinya untuk diversifikasi di aplikasi bibit. O. Ombak tipis yang dicari, yang volatilitasnya rendah. D. Dalam fase wealth preservation. O. Opsinya nyari yang aman dan dijamin 100% oleh pemerintah. H. Hobinya mageran karena udah mengandalkan passive income dari kupon. Sepanjang 3,5 tahun saya berinvestasi di aplikasi Bibit, saya cukup excited dengan adanya update terbaru ini ya, yaitu di Bibit Plus ini. Akhirnya saya bisa berkesempatan untuk membeli obligasi FR dengan harga yang kompetitif, dan ini pasti akan menjadi satu bagian penting dari portfolio investasi saya. Jadi mengapa FR menarik bagi saya? Yang pertama adalah yieldnya yang tinggi, antara 5-7% per tahun. Yang kedua, aman karena 100% dijamin oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah liquid. Pengalaman saya pembelian dan pencairan itu diproses dalam 2 hari kerja saja. Dan yang keempat, harga di Bibit itu kompetitif dan bisa dibeli dengan minimum pembelian yang rendah. Jadi kalau dapat kupon, kita bisa langsung reinvestasikan saja dengan mudah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk coba beli FR pertama kalian di aplikasi Bibit. Bagi yang belum sempat mendownload aplikasi Bibit, boleh juga mendaftar dengan kode referral Dodi Bicara Investasi. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye.